sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Muhammad, afil jannah fakihah?" Wahai Muhammad, apakah di surga itu ada buah-buahan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Na'am, fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman." Ya, di surga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada delima. Mereka kemudian bertanya, "Afayakuluna kama yakuluna fid dunya?" Apakah mereka itu juga makan sebagaimana makan di dunia? Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, mereka juga makan. Makannya lebih banyak karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Minumannya itu segar, apa yang dimakan itu juga enak, tidak ada yang tidak enak. Semua sesuai dengan selera manusia. Jadi tidak ada yang kemudian tidak cocok dengan selera manusia. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertanya, "Fayaqdunal hawaij?" Kalau begitu mereka itu juga buang hajat. Karena mereka itu kan makan, maka pikirannya kalau makan nanti ya butuh WC, buang hajat. Maka kata Rasulullah, mereka tidak buang hajat lagi ketika di surga. Karena apa yang mereka makan itu tidaklah kemudian menjadi berak, keluar dalam bentuk keringat, tapi keringatnya juga tidak seperti keringat yang ada di dunia. Kalau keringat di dunia celok, kecut. Sehingga dengan itu kemudian fayadhabullah ma fi butunihim min adha. Dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit yang ada di dalam perut mereka. Jadi tidak menjadi seperti halnya yang di dunia. Jadi makan akan tetapi tidak buang hajat lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keluar dari hal yang berbeda. Keluar keringatnya tentu saja harum, tidak kecut seperti halnya di dunia. Dan disitulah kemudian merupakan bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang sakit perut lagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehat, karunia iman. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib berjamaah, setelah itu kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjutkan kajian dari surah Ar-Rahman. Dulu kita sampai pada ayat ke-60. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-61, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min dunihima jannatani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan di bawah keduanya itu ada dua surga, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan?
Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang karunia yang diberikan kepada golongan yang pertama, di mana mereka itu juga mendapatkan karunia jannatan, waliman khafa maqama rabbi jannatan. Ada 2 surga yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min dunihi majannatani. Yang di sini kata sebagian kata para mufassir, min dunihima itu maknanya di bawah dalam artian keutamaannya di bawah dari golongan yang pertama ini. Jadi ya. Di dalam satu hadis riwayatnya di sini Imam Ibnu Katsir menyatakan ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannatani min dahab aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada 2 surga yang semua itu perabotannya terbuat dari emas, termasuk juga apa yang ada di dalamnya. Dan ada 2 surga yang semua perabotannya dan apa yang ada di dalamnya itu dari perak. Fal ulayani lil muqarrabin. Maka 2 surga yang pertama itu adalah untuk golongan muqarrabun, sebagaimana yang kita bahas di surah Al-Waqiah. Al-muqarrabun itu adalah dari al-anbiya, war-rusul, as-siddiqun, syuhada. Sedangkan wal ukhrayani li ashabil yamin. 2 surga yang terakhir ini adalah untuk ashabul yamin. Di mana kata Ibnu Katsir, dan ini juga yang dikatakan para mufassir, keutamaan dari 2 surga pertama tentu saja itu menunjukkan derajat dari orang-orang yang menempatinya, karena memang mereka adalah muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para nabi, para rasul, aulia, orang-orang sholihun, dan juga para syuhada. Sementara yang kedua adalah ashabul yamin. Dan penyebutan yang pertama didahulukan itu juga sudah menunjukkan bahwa ketika disebutkan duluan itu menunjukkan adanya keutamaan, adanya kemuliaan dibandingkan dengan yang keduanya. Akan tetapi tetap saja apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga, karunia yang ada di surga itu sebagaimana yang dikatakan di dalam riwayat mala ainun ra'at, tetap sebagaimana yang disyaratkan tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala bali ahadin, tidak pernah terbetik dalam hati seseorang. Karena memang yang digambarkan di dalam Al-Quran itu tentu saja apa yang menjadi kenyataan nanti amat sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh manusia di dunia ini. Jadi walaupun kedudukannya di sini 2 surga itu keutamaannya lebih rendah dari golongan yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-muqarrabun, akan tapi tetap itu adalah merupakan satu kemuliaan, karunia yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia yang ada di dunia, karena memang amat sangat jauh dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Di dunia itu hanya sebagian kecil dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa min dunihi majannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Tuhan yang mana yang hendak kamu dustakan? Ini juga mengisyaratkan supaya kita itu bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal ibadah. Ya, bagaimanapun juga
Di dunia saja itu kan ada kelebihan-kelebihan. Kita naik pesawat misalnya, ada golongan ekonomi, bisnis. Ya mungkin pesawatnya kan sama itu, akan tetapi fasilitasnya berbeda. Kalau golongan bisnis itu kursinya lebih lebar. Yang biasanya untuk bertiga, golongan ekonomi ini hanya untuk berdua, lebih lebar. Fasilitasnya juga lebih baik. Kalau mau masuk itu biasanya yang dipanggil terlebih dahulu adalah golongan bisnis. Karena mereka bayarnya lebih mahal misalnya. Jadi di dunia saja ada yang seperti itu, kedudukan-kedudukan yang kemudian mendapatkan fasilitas yang lebih. Dan di akhirat ya juga demikian. Orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amal solihnya itu lebih banyak, mereka yang disebut dengan muqarrabun tentu mendapatkan karunia surga yang lebih utama dibandingkan dengan mereka yang amal solihnya yang ada di bawahnya. Ada juga yang menyatakan bahwasanya dua surga itu, di dalam riwayat juga dikatakan, kata Muqatil, al jannatani al ulayani jannatu adn wa jannatun naim. Dua surga yang pertama itu adalah surga Aden dan surga Naim. Wal ukhrayani jannatul firdausi wa jannatul ma'wa. Sedangkan dua surga berikutnya itu adalah surga Firdaus dan surga Ma'wah. Wa fil jannatil arba' jannat katsirah, di mana di dalam surga yang 4 itu ada kebun-kebun surga yang juga yang banyak. Jadi itu kata Muqatil, bahwa dua surga yang pertama adalah surga Aden dan surga Naim, Jannatu Aden dan Jannatu Naim. Sedangkan dua surga berikutnya itu adalah surga Firdaus dan surga Ma'wah. Wa min dunihima jannatani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan mudhammatani. Mudhammatani maknanya adalah khadrawani, jadi hijau ketuaan. Kenapa hijau ketuaan? Karena lebatnya pepohonan, termasuk juga adanya air yang mengalir itu. Jadi menggambarkan tentang suasana yang teduh, hijau ranau, yang menggambarkan tentang suasana yang indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima ainani naddakhatan. Di dalam dua surga itu ada dua mata air juga yang mengalir. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata naddakhatan. Sementara di awalnya itu adalah fihima ainani tajriyan. Yang dalam susunan bahasa tajrian, kemudian di sini naddakhatan, itu mengalirnya tentu saja lebih banyak dan lebih deras dengan kata tajrian. Sementara kalau naddakhatan itu mamlu'atani la yanqati'ani, sama-sama memancar. Akan tetapi kata para mufassir, memancarnya di sini tentu lebih deras dengan kata al-jaryu, tajriyani. Tajriyan itu dalam secara bahasa itu kan bisa bermakna berlari, artinya deras, itu kencang. Artinya alirannya itu lebih cepat. Sementara naddakhatan alirannya itu lebih lambat. Jadi lebih tentu saja di sini adalah lebih yang pertama, yang awal itu tajrian, di sini naddakhatan. Tapi tentu saja sekali lagi itu adalah satu karunia yang sekali lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan adanya dua sungai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, termasuk juga dua mata air
yang di dalam ayat-ayat yang lain kita akan mendapatkan bahwa ada mata air yang kemudian dari air susu, kemudian khamr, arak, ada juga dari madu. Itu kan bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalau kemudian kita renungkan tidak ada memang di dunia. Walaupun kita cari dimanapun tidak ada sungai susu, tidak ada sungai madu. Mikirnya sungai madu, cari madu saja itu kan yang palsu yang banyak itu. Dan itu tidak bisa jadi sungai itu. Mahal sekali itu kan. Satu botol kalau yang asli bisa sampai 500, 600, 700. Ini di surga sudah jadi sungai, jadi karunia yang diberikan. Edukasi terhadap anak kita, kalau dua di Ar-Rahman ini juga ada dua kata dan Nuntuhatan itu kan sama-sama memanjang. Jadi edukasi bahwa anak kita itu dalam melihat surga di dunia kan bisa ke air mani menikmati. Ini apakah mau seperti itu kita rumah kita gitu kan? Ya silakan dibandingkan dengan apa yang ada di dunia, karena memang Al-Quran itu kan menggambarkan dengan apa yang dilihat oleh manusia, walaupun nanti kenyataannya tentu saja seperti yang dikatakan mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala bali ahadin, tidak pernah terbetik dalam hati. Karena memang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu amat sangat jauh dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Di dunia itu hanya sebagian kecil. Akan dikatakan itu hanya sekitar 1% dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat akan ada yang menggambarkan itu. Ketika kita memasukkan ujung jari kita ke laut, maka apa yang ikut ke tangan kita itulah bagian dari dunia, sementara sisanya itu adalah yang ada di air laut adalah akhirat. Artinya memang amat sangat jauh dengan apa yang dirasakan oleh manusia, sehingga kalau dikatakan wala khatara ala bali ahadin, tidak pernah kemudian terbetik di dalam hati manusia, karena memang tidak pernah merasakan yang seperti itu, nikmatnya itu. Karena sekali lagi seperti yang pernah saya katakan, kalau persoalan rasa itu hanya mereka yang merasakan yang akan tahu gitu. Orang yang misalnya kemudian tanya tentang bagaimana, kemarin tanya tentang cake, ya selama tidak pernah menikmati cake hanya kemudian bilang saja itu kan seperti ini, rasa yang sebenarnya seperti apa ya Allah alam, hanya bisa menggambarkan seperti halnya capjai, tapi tentu saja bukan capjai, karena memang sesuatu yang belum dirasakan itu tidak akan pernah diketahui seperti apa rasanya, dan itulah yang ada di surga itu. Gambarannya saja seperti apa yang dilihat oleh manusia di dunia, akan tapi kenyataan yang sebenarnya itu tentu saja akan berbeda, karena memang karunia itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani nadhakhatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dua surga itu ada buah-buahan, ada juga kurma dan delima. Ini juga menggambarkan bagaimana karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua surga ini dibandingkan dengan dua surga sebelumnya. Dalam dua surga sebelumnya itu kan min kulli faqihatin zaujan, berpasang-pasangan setiap buah, yang tentu saja itu lebih banyak. Di sini disebutkan faqihah, buah-buahan,
kemudian disebutkan nakhl dan rumman, kurma dan delima, yang kata mufassir ini menunjukkan bahwa dua buah ini adalah buah-buah yang berharga juga. Keutamaan kenapa kemudian disebutkan secara khusus, padahal sesungguhnya merupakan bagian dari buah. Jadi apa yang diinginkan oleh manusia itu tentu saja taladzu al-anfus, itu juga menyenangkan, kemudian sesuai dengan selera manusia. Nah, ada seorang Yahudi yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, unasun minal yahud, sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Muhammad, afil jannah fakihah?" Wahai Muhammad, apakah di surga itu ada buah-buahan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Na'am, fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman." Ya, di surga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada delima. Mereka kemudian bertanya, "Afayakuluna kama yakuluna fid dunya?" Apakah mereka itu juga makan sebagaimana makan di dunia? Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, mereka juga makan. Makannya lebih banyak karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Tidak ada setan nyaman rasa di surga itu. Kalau di dunia tak nyaman rasanya. Semua kemudian ladzatul lisyaribin, minumannya itu segar. Apa yang dimakan itu juga enak, tidak ada yang tidak enak. Semua sesuai dengan selera manusia. Jadi tidak ada yang kemudian tidak cocok dengan selera manusia. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertanya, "Fayaqdunal hawaij?" Kalau begitu mereka itu juga buang hajat. Karena mereka itu kan makan, maka pikirannya kalau makan nanti ya butuh WC, buang hajat. Maka kata Rasulullah, mereka tidak buang hajat lagi ketika di surga. Karena apa yang mereka makan itu tidaklah kemudian menjadi berak, keluar dalam bentuk keringat. Tapi keringatnya juga tidak seperti keringat yang ada di dunia. Kalau keringat di dunia celok, kecut. Sehingga dengan itu kemudian fayadhabullah ma fi butunihim min adha. Dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit yang ada di dalam perut mereka. Jadi tidak menjadi seperti halnya yang di dunia. Jadi makan akan tetapi tidak buang hajat lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keluar dari hal yang berbeda dalam bentuk keringat. Mereka kemudian keluar keringatnya tentu saja harum, tidak kecut seperti halnya di dunia. Dan disitulah kemudian merupakan bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang sakit perut lagi di sana. Kalau di dunia itu kan, aduh, habis makan banyak sakit perut, antre. Tidak butuh dokter lagi. Jadi karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bagaimana sekali lagi makanya kemudian Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena manusia itu memang menikmati semua yang ada di surga. Di surga itu kesenangan dan kesenangan. Tidak ada lagi kemudian penderitaan. Bahkan kemudian kan ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di akhirat di surga itu nanti tidur? Kata Rasulullah, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Karena memang kalau orang tidur tidak ingat apa-apa itu. Di surga tidak ada yang seperti itu.
Karena semuanya segar, semuanya menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa terjadi? Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki pasti bisa terjadi. Ya, seperti tadi, tidak menjadi berak akan tapi menjadi yang lainnya, sehingga dengan itu manusia tidak merasakan lagi kebutuhan untuk buang hajat, tidak ada keinginan untuk buang hajat, tidak ada sakit perut, tidak ada kemudian hal-hal yang membuat manusia tidak nyaman. Semuanya adalah kesenangan demi kesenangan. Fihinna khairatun hisan, di dalamnya itu ada khairatun hisan. Khairat, ada yang baca khairat, ada yang membaca khairat. Jadi khairat. Makanya dua qiraah ini juga merupakan qiraah yang saling melengkapi. Dengan bacaan khairatun hisan itu mengisyaratkan bahwa di dalam surga itu ada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makna kalau bacaannya itu al-khairat, fihima khairatun hisan, al-khair wan ni'am. Banyak kebaikan, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan sebagai khairatul fawakih was thimar. Buah-buahnya itu semuanya baik, dinikmati oleh manusia itu amat sangat nyaman. Wahisan fil manadir wal alwan, dan pemandangannya itu pemandangan yang indah. Sedangkan ketika dibaca dengan khairat, maka khairat itu adalah wanita-wanita pilihan. Maknanya adalah bidadari. Yang benar yang dibaca apa? Khairat atau khairat? Dua-duanya itu merupakan qiraah yang ada itu. Jadi ada wujuhul qiraah. Yang connect dengan ayat selanjutnya. Kalau buah-buahan yang connect dengan huruf maksuratun fil jam, tidak connect. Ya tetap bahwasanya di situ kan ayat sebelumnya berbicara tentang surganya, berbicara tentang buah-buahannya, sehingga ketika dibaca khairatun hisan itu kemudian maknanya adalah tadi khairatul fawakih was thimar, bahwa buah-buahannya adalah buah-buahan yang sangat nyaman untuk dinikmati oleh manusia, termasuk juga suasananya, pemandangannya itu sangat indah dinikmati oleh manusia. Sementara kalau dibaca dengan khairat itu kemudian maknanya adalah berkaitan dengan wanita-wanita pilihan. Termasuk juga walaupun dibaca dengan khairat itu juga memang ada yang tetap memaknainya dengan kebaikan di situ adalah bidadari, wanita-wanita pilihan, zawatul khair. Jadi yang mempunyai kebaikan. Setelah ini kan menyangkut bidadari juga itu, kalau anda maksud saya kalau buah-buahan. Ya tetap bisa connect karena kemudian di dalam lanjutannya kan hurum maksurat, ada karunia juga berupa bidadari yang dijaga pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dua qiraah ini juga merupakan dua qiraah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairatun hisan, jadi wanita-wanita pilihan. Dan di dalam hal ini sesungguhnya ada satu riwayat dari riwayat Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adna ahlil jannah manzilatan alladzi lahu samanuna alfa khadim, bahwa orang yang kedudukannya paling rendah di surga itu mempunyai karunia yang sangat besar sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling rendah itu.
khadimnya yang membantu, seperti halnya yang ada di dalam ayat yang lain, wildan mukhalladun, pelayan-pelayannya itu berjumlah samaruna alfa khadim, 80.000. 80.000. 100 saja itu sudah banyak. 1000 itu banyak. Sini 80.000 pelayannya yang membantu. Dan mereka itu juga diberikan karunia wasnatani wasab'una zaujatan, 72 istri. Di mana di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kan fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban hurum maksuratun fil khiyam. Jadi bidadari yang dijaga pandangannya di dalam kemah itu. Yang maknanya kata sebagian mufassir itu adalah rumah. Hurum maksurat. Di sini juga ada perbandingan antara sebelumnya itu. Kalau di surga, 2 surga pertama itu ungkapannya qasiratut tarfi. Qasiratut tarfi yang menahan pandangan mereka. Sementara di sini ungkapannya adalah hurum maksurat. Bidadari yang pandangannya itu dijaga. Jadi yang pertama yang menjaga dirinya, sedangkan yang kedua di sini pandangannya dijaga. Ini tentu saja kata Ibnu Katsir menunjukkan karunia yang berbeda antara yang dijaga dengan yang bisa menjaga diri. Kalau yang dijaga ya dia batasi, kalau yang menjaga ya tidak dibatasi tapi dia punya kemampuan untuk menjaga diri. Jadi pandangannya hanya ditujukan kepada suami-suami mereka, kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fil khiyam tunsabu lahu qubbatun min lu'lu' wazarbajat wa yaqut. Di mana khiyam di sini khimah itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari lu'lu' wazarbajat wa yaqut, ya dari intan, permata, perhiasan itu. Jadi bukan seperti halnya kemah yang ada di dunia itu. Tapi memang menunjukkan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi ungkapannya mungkin sama ya. Akan tetapi kenyataannya itu berbeda. Al-khiyam hiyal buyut. Khimah di situ kemah ada yang memaknainya adalah sebagai rumah. Tapi ada juga menyatakan annaha khiyamun tudrabu li ahlil jannah kharijal jannah. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah kemah yang dibuat untuk ahli surga yang ditempatkan di luar surga mereka. Ada yang menyatakan annaha khiyamun fil jannah tudafu ilal qusur. Ya, itu tetap ada di dalam surganya. Yang ada di dalam istana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi di dalam surga, dalam istananya kemudian ada ruangan yang khimah itu, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubbatun min lu'lu' wa zarbajat. Jadi memang seperti yang diungkapkan tadi, mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala bali ahadin. Memang tidak pernah terlihat, bahasanya mungkin sama, akan tetapi kenyataannya itu berbeda. Ya kemah, ya kalau kemah di dunia kan mungkin terbuat dari kain. Bayangannya mungkin hanya sederhana itu kan. Apa perak kemah itu? Kan tapi kemudian di sini kan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak seperti halnya kemah yang ada di dunia.
Lam yatmithunna insun qablakum wala jan, sama seperti halnya yang di ayat sebelumnya, mereka itu tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun oleh jin. Jadi artinya memang perawan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang memang mendapatkan keberkahan karunia itu. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Mereka itu bertelekan ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Rafrafin khudrin itu adalah bantal yang berwarna hijau, wa abqariyin hisan, dan perbadani yang indah. Di mana di sini seperti kalau kemudian dibandingkan kata mufassir, ya perbandingannya kalau kemudian ingin kita lihat, kalau di sebelumnya itu muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak, yang digambarkan di ayat sebelumnya itu dalamnya itu adalah ya, sesuatu yang indah digambarkan dalamnya. Sementara yang ada di ayat ini untuk ashabul yamin, luarnya yang terlihat itu rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Artinya di bawah yang pertama. Iya. Kedudukannya, keutamaannya seperti yang dijelaskan tadi. Ya, kalau di dua surga pertama untuk muqarrabun itu yang digambarkan itu batainuha min istabrak, bagian dalamnya itu adalah sutra yang tebal itu. Jadi keindahan di dalamnya itu diungkapkan, tapi tidak diungkapkan bagian luarnya, yang menunjukkan kalau bagian dalamnya itu sudah seindah seperti itu, apalagi bagian luarnya tidak usah dijelaskan, pasti lebih indah lagi. Sementara di ayat ini yang digambarkan itu adalah suasana luarnya. Jadi bantal yang hijau dan permadani yang indah. Yang ini sekali lagi menunjukkan karunia, tetap saja merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keadaan yang indah, satu suasana yang menyenangkan. Jadi kalau kemudian kita lihat suasananya itu kan adalah suasana yang memang diinginkan oleh semua manusia, suasana idaman, kebun, surga yang begitu indah, makanan itu tersedia semua, ada yang melayani, kemudian juga tidak ada yang namanya penderitaan, makan akan tapi tidak lagi sakit perut, keluar dalam bentuk yang lain. Yang ada sekali lagi adalah kesenangan-kesenangan, dan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, baik al-muqarrabun ataupun juga ashabul yamin. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terakhir kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang karunia-karunia yang diberikan kepada dua golongan ini, Allah menyatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, yang mengisyaratkan bagaimana kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka disebutkan dengan dzil jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala pemilik keagungan, pemilik kemuliaan, di mana di dalam hadis kita diperintahkan untuk ilzamu alidzu bi yadzal jalali wal ikram. Hendaklah kalian itu melazimi dengan kata yadzal jalali wal ikram. Makanya misalnya sesudah sholat itu kan kemudian ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini merupakan bagian dari
apa yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian kita ungkapkan untuk mensyukuri karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika berdoa pun kita dianjurkan untuk menyebut Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai pemilik kemuliaan, wahai pemilik keagungan, supaya kita mendapatkan karunia keagungan, karunia kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ini gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Terakhir di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebutkan, sekitar 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan. Ini untuk mengisyaratkan betapa sesungguhnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat banyak. Tapi seringkali manusia itu lupa. Bahkan ada yang mendustakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan ini manusia itu kadang sering melihat apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang diberi. Dalam hidup misalnya kita kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia sehari semalam itu 24 jam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta sholat 5 waktu, 5 kali saja, yang kemudian dikerjakan paling ya 5 menit, 10 menit. Kalau 5 menit sampai 10 menit, 10 menit kali 5 kan 50 menit, tidak sampai 1 jam. Lebih banyak karunia yang tersisa dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta 1 bulan untuk puasa. Tapi karena yang dipikir awit itu sebulan itu, lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia 1 tahun itu. Allah meminta sebulan saja untuk berpuasa, sedikit, tidak sampai 10% dari karunia-Nya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta. Nah, dari harta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta sedikit. Harta jaga misalnya 2,5%. Amat sangat sedikit dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, Allah tidak meminta 50%. 2,5% itu. Artinya kalau 1 juta karunianya paling berapa? 25.000 itu. Sisanya itu lebih banyak daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta. Tapi kadang-kadang manusia itu lebih mengingat apa yang Allah pinta daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Maka di ayat-ayat ini Allah mengingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bahwa karunia Allah itu banyak. Maka janganlah kita mendustakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bersyukur, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 2 golongan yang mendapatkan karunia ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak termasuk muqarrabun, tapi paling tidak termasuk dari ashabul yamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.